Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Rosida dari Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Institut Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistika, yaitu uji normalitas. Diajukan sebagai ujian akhir semester mata kuliah statistika dengan dosen pengampu Irena Puji Luritawati, MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji Lilliefors, di mana uji Lilliefors ini merupakan cabang metode dari uji normalitas. Sebelum ke tahap selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian uji normalitas dulu. Uji normalitas adalah suatu analisis yang dilakukan untuk menguji apakah data yang berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Sedangkan uji Lilliefors yaitu merupakan salah satu uji statistika yang digunakan untuk menguji normalitas data, yaitu apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Sebenarnya, uji normalitas itu memiliki beberapa metode. Ada metode chi-square, ada metode uji grafik, dan saya akan mengambil tentang uji Lilliefors. Nama Lilliefors berasal dari Hubert Lilliefors, seorang profesor ahli statistik dari George Washington University. Hubert Whitman Lilliefors 1928 sampai 23 Februari 2008 di Bethesda, Maryland, adalah seorang ahli statistika Amerika. Terlepas dari penemuannya pada uji Lilliefors, dia adalah seorang profesor statistika di George Washington University selama 39 tahun. Di sini ada langkah-langkah. Yang pertama, susun data dari yang terkecil ke terbesar pada tabel. Yang kedua, hitung nilai rata-rata X bar dan simpangan baku S. Yang ketiga, ubah nilai data X menjadi Z dengan rumus Z sama dengan X kurangi X bar per simpangan baku. Yang keempat, hitung luas Z dengan menggunakan tabel Z. Yang kelima, hitung nilai proporsi atau FZ dengan membandingkan frekuensi kumulatif atau FKUM dengan frekuensi kelas F total. Yang keenam, hitung selisih mutlak luas Z dengan nilai proporsi FZ. Yang ketujuh, tentukan luas maksimum atau Lmax, yaitu luas dengan nilai terbesar dari hasil pada langkah keenam. Yang kedelapan, hitung L tabel dengan rumus L tabel sama dengan L alpha dibagi N, dengan N adalah banyaknya data dikurangi 1. Yang kesembilan, tentukan kesimpulan dengan kriteria sebaran data berdistribusi normal jika Lmax kurang dari L tabel. Yang selanjutnya di sini ada tabel uji Lilliefors, di mana di sini ada XI, FI, FKUM, ZI, luas ZI, FZI, mutlak luas ZI kurangi SZI. Untuk lebih jelasnya, kita akan coba ke contoh soal berikut ini. Dimana uji Lilliefors itu, jadi datanya data tunggal, jadi belum berkelompok dan belum diolah oleh data tabel frekuensi, jadi masih benar-benar real data gitu. Oke, di sini ada contoh soalnya. Di sini sudah ada contoh soal tentang uji Lilliefors, dimana ini contohnya diketahui datanya sudah ada. Terus soalnya, ujilah apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal pada taraf signifikansi alfa 5%. Berarti alfa 5% itu sama dengan 0,05. Tadi kan sudah mengetahui langkah-langkah tentang menggunakan uji Lilliefors. Yang pertama, susun data dari yang terkecil ke terbesar pada tabel. Jadi disimpannya di tabel XI. Itu kan datanya sudah ada 40, 30 yang kayak gitu. Tinggal kita susun dari yang terkecil. Berarti yang terkecilnya mana? 10. Lalu ada 15, 20, 5, 30, 35,
sama 70. Di sini datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti di sini tulis total 13. Nah, yang selanjutnya hitung nilai rata-rata X dan simpangan baku. Sini aja. Rata-rata. Rumus rata-rata di Excel yaitu sama dengan average, terus blok data XI, lalu enter. Nah, udah kan diketahui rata-ratanya yaitu 40. Yang selanjutnya simpangan baku. Mencari simpangan baku di mana rumusnya yaitu sama dengan STDEV atau standard deviation, lalu blok data XI dan enter. Sudah ketemu simpangan bakunya yaitu 19,47. Nah, sekarang menentukan FI, di mana FI itu frekuensi. Frekuensi itu banyaknya data di XI. Misalnya 10 di sini ada berapa? Ada 1. 15 juga 1. Ini semuanya 1. Kebetulan karena kalau misalkan 10-nya ada 2, di sini tinggal tulis aja 2 gitu. Karena ini kebetulan 1, jadi tulis aja semuanya 1. Lalu yang selanjutnya ada FCUM. Di sini FCUM itu F kumulatif, di mana rumusnya kan ini FI itu kan 1 nilainya. Di sini juga tulis 1, tapi untuk FCUM jadi 1 ditambah FI yang di bawahnya. Jadi 1 tambah 1 di sini sama dengan 2. 2 tambah 1 sama dengan 3. 3 tambah 1 sama dengan 4. Lalu terus ke bawah gitu. Nah, sampai yang akhirnya harus 13. Yang akhir itu harus sama dengan si total ini yang 13. Kalau tidak sama berarti salah dari perhitungan. Sekarang yang selanjutnya, ubah nilai data X menjadi Z dengan rumus yang ini. Z sama dengan X dikurangi X bar per simpangan baku. Kita coba. Di sini kan udah ZI sama dengan klik data XI-nya dikurangi. Karena di sini kuncinya gak bisa pakai F4, jadi string rata-ratanya berada di L8. Berarti di sini L, string lagi 8. Tutup. Dibagi simpangan baku. Ini simpangan bakunya di mana? Di L9. Berarti string lagi L, string lagi 9. Enter. Udah ketemu. Kalau udah ketemu kayak gini, tinggal drag ke bawah dan hasilnya. Kalau misalkan nggak dikunci, nanti hasilnya bakal acak-acakan dan nggak sesuai gitu. Langkah yang selanjutnya yaitu hitung luas Z dengan menggunakan tabel Z. Kalau secara manual di sini kan nilai ZI-nya negatif 1,54. Negatif 1,54. Negatif 1,5. Mana ya? Oh ini kan negatif 1,5. Nah ini tuh negatif 1,5. Terus di sini 4 karena negatif 1,54 kan. Di sini 4, tarik ke bawah. Nah ini udah ketemu. Ini kan 1,5. Negatif 1,5, di sini 0,4. Nah, jadi hasilnya 0,0618, 0,0618 ya. Yang ini nih hasilnya. Mana sih?
Oh ini. Nah, yang ini hasilnya 0,0618. Tapi karena di sini menggunakan Excel, jadi mau pakai rumus. Rumusnya yaitu sama dengan normdis yang ini. Lalu klik data ZI itu di E7. Ketemu, tinggal drag ke bawah dan hasilnya. Tadi kan nilainya 0, kalau manual nilainya 0,0618. Di sini 0,0617, gak apa-apa karena beda selisih angka yang sedikit. Langkah yang selanjutnya, hitunglah nilai proporsi FZ dengan menggunakan atau membandingkan frekuensi kumulatif dengan frekuensi kelas total. Jadi, rumus untuk FZI yaitu F kumulatif dibagi dengan F total. Sama dengan klik data F kumulatif dibagi. Oh iya, harus dikunci biar pas di drag ke bawah sama. Ini F totalnya berada di C20. Di sini C, string lagi 20. Coba enter. Udah ketemu FZI-nya atau nilai proporsi. Kita tinggal tarik ke bawah dan hasilnya udah ada. Kalau nilai proporsi yang terakhirnya harus 1. Ini juga 1. Terus yang selanjutnya, hitung selisih untuk mutlak luas Z dengan nilai proporsi FZ. Jadi, kalau rumus manual, ini rumusnya yaitu luas ZI, ini data luas ZI dikurangi dengan FZI. Yang ini. Kalau misalkan karena ini mutlak ya, jadi gak ada nilai negatif, jadi semuanya pasti positif. Di sini rumusnya sama dengan ABS ini, lalu dalam kurung ini dikurangi data luas ZI dikurangi data FZI. Kita enter dan hasilnya udah ada. Kita tinggal tarik ke bawah. Udah kan hasilnya udah ketemu. Nah, sekarang kita cari. Sekarang tentukan luas maksimum atau Lmax, yaitu luas dengan nilai terbesar pada langkah ke-6. Nah, kita tentukan luas Lmax-nya. Nilai yang paling besar berarti ini nih. Kita tandai. Nah, ini. Ini tulis Lmax. Yang selanjutnya, hitung L tabel dengan rumus L tabel sama dengan L alfa dalam kurung N dengan N adalah banyaknya data. Berarti di sini hitung L tabel. Lalu di sini menghitung L tabel, yaitu rumusnya L alfa dalam kurung N dengan catatan banyaknya data dikurangi 1, jadi N-nya dikurangi 1. Berarti di sini L alfanya tadi 5%, berarti 0,05 dibagi datanya kan 13 dikurang 1 jadi 12. Oke. Kalau udah ketemu kayak gini, tinggal cari ke tabelnya. Tabel uji Lilip Force-nya, nilai kritis. L untuk uji Lilip Force. Tadi kan
sampelnya 12 karena 13 kurangi 1 12. Terus alfanya 0,05. Nah, berarti di sini 0,05. Di sini sampelnya 12. Kita dari 12 tarik ke kanan, kan ketemu di sini. Di sini. Lalu dari 0,5 tarik ke bawah. Berarti ini kan nilainya ini nih. 0,242. Ini yang ini 0,242. Kita tulis di sini 0,242. 0,242. Benar gak? Benar kan di sini 0,242. Oke, benar. Nah, udah kan mengetahui L tabelnya, terus di sini ada di sini aja 0, di sini 0,042 0,242. Benar. Yang selanjutnya, cara terakhir yaitu tentukan kesimpulan dengan kriteria sebaran data berdistribusi normal jika Lmax kurang dari L tabel. Kesimpulan. Tadi kan Lmax-nya udah diketahui. Lmax-nya 0,0871. Sedangkan di sini Lmax. Sedangkan untuk L tabelnya yaitu 0,242. Berarti di sini sudah diketahui bahwa Lmax kurang dari L tabel. Jadi data di sini berarti berdistribusi normal. Sebaran data berdistribusi normal. Sudah, sekian. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai uji normalitas dengan metode uji Lilliefors. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.